Hasanah sekaligus doa yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Romo Kiai Haji Jamal Idrus Asy-Syafi'i, Wakil Rais Syuriah PCNU Kota Metro Lampung. Kepada beliau waktu dan tempat kami aturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billah Bismillah. Lagi bang serem ini. Alhamdulillah Allazi al-qail fi kitabillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ibu-ibu sing boten jawab Allah kula dongakake mugi-mugi mawon bojone kawin malih nggih. Allahumma jawab mugi-mugi atine dadi ati sing lemes, ati sing lembut, sehingga nure Gusti Allah Subhanahu wa taala masuk di dalam hati kita menjadi cahaya penerang dalam kehidupan. Allahumma cukup nggih. Ihdinas siratal mustaqim. Sing duwe ngene iki cuma wong salafi ora duwe. Dan yang lagi untung dari wong NU alhamdulillah.
Udah aja percaya karo salam, wong salam itu goblok-goblok kok jadi percaya sampe. Boten bisa ditepuki. Kok ngajine bab salatin wong salam ini ngene. Hah? Oh berarti wong kene goblok-goblok berarti. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim Sadaqallahul adzim. Waktune wis sore nggih. 10 menit mawon nggih. Salatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama ajma'in, amma ba'd. Wonten teng ajenge ibu Jawa kabeh kan? Ngapak ya. Orang ngapak kok kepenak jan. Di hadapan para masyayikh, para kiai, para pengasuh pondok pesantren, para ulama, para tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh budaya, tokoh adat, tokoh pemuda, wabil khusus Afinal Kiram Gus Afif selaku pengasuh pondok pesantren, mudah-mudahan ilmunya selalu diberikan ilmu yang manfaat barokah di dunia wal akhirah lan pondoke dados pondok ingkang barokah. Allahumma bi barakati asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jailani rahmatullah alaina wa alaihi wa radhiyallahu an. Nafa'ana Allah bi ulumihi wa ftah alaina bi futuhil arifin bi wasilatihi wa bi barakatihi wa karamatihi syai'un lillahu lana wa lahu wa bi sirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Lan kiai-kiai ingkang rintunipun, para sahabat kami, pengurus Jam'iyah Nahdlatul Ulama Kecamatan Muara Inim dan rantingnya, seluruhnya yang kami hormati, Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang semoga selalu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ansor, Banser, pasukane, ini pasukannya akeh tapi ora perang-perang ya. Ini perlu dijajal ini, kuat apa ora? Yang mudah-mudahan di dalam mengawal kiai, mengawal ulama selalu mendapatkan keberkahan dan kekuatan lahir batin, menjadi amal jariah di sisi Allah Subhanahu. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung. Kanjeng Nabi Muhammad membawa agama selama 23 tahun. Kira 23. Wong Muara ini pengen belajar agama, Kanjeng Nabi Muhammad cuma butuh waktu 23 menit. Mulanya jadinya cingkrang, gobloknya pol. Masya Allah. Kenapa butuh waktunya prosesnya ini panjang 23 tahun? Sebab yang namanya agama ini kudu memahami kondisi, goblok. Paham lah, Bu?
Agama itu harus tahu haliyah, harus tahu yang namanya keadaan. Anak di dalam agama, ada di dalam agama tulisannya boten wonten tapi wonten. Ya mulai ngumet sampean. Tulisannya boten wonten, gambare boten wonten, tapi hakikate wonten. Kayak gula aslinya dari jawab, aslinya dari padahal yang tebu langka. Nah, sama belum jajal yang tebu ada gulanya apa orang? Oh, kayak ngono berarti sampai minum kopi bid'ah. Saya sering kali menyebut wong salafi ke wong selain wong NU mesti goblok-goblok. Karena apa? Kedawan jenggote. Jenggote wis apik niki bukan jenggot anu sunah. Tarik jenggote akhirnya otaknya jadi goblok pol. Masa ngomong rongokake wong salafi dirongokake dalam beragama. Ada gambarnya saja, gambar tok, tapi ane zamane Kanjeng Nabi Muhammad wong salafi iki dinerokaken. Orane ilmu sing lain, belajar Quran tanpa tajwid, belajar sholat tanpa fikih. Kenapa? Karena sumbernya langsung ning depan matanya para sahabat. Ngerti apa ora Rika? Setelah Kanjeng Nabi wis mboten wonten gambare wis ora ana, mau tidak mau sampean baca Quran kudu nganggo ilmu. Ilmu itu adalah bid'ah goblok. Tajwid bid'ah, tapi kalau orang membaca Quran tanpa tajwid pasti salah. Pasti? Jawab pasti. Maka nek ora bid'ah, ora keren. Nek ora bid'ah, ora bener. Harus bid'ah. Bisa mulai kenceng iki. Kudu. Jawab kudu. Kalau semua dikatakan bid'ah itu adalah neraka, salafi ahli bid'ah. Dikatakan Indonesia nganggone baju kokoh itu bajune wong Cina. Salafi kan rata-rata nganggone baju kokoh itu bajune wong Cina, nganggo gamis bajune wong Afghanistan. Sing bajune Kanjeng Nabi kayak apa? Ora weruh. Termasuk raine wong salafi ku juga bid'ah. Kenapa disebut raine wong salafi itu bid'ah? Karena raine wong salafi orangnya ning zamane Kanjeng Nabi. Berarti sing orangnya ning zamane Kanjeng Nabi disebut raine. Minum kopi, minum kopi, minum mineral, oh neraka kabeh mas sampean. Masa, nilai agama itu udah pikiran coy, masa, lah dulu neng zamannya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi sudah nggak sama lagi. Kanjeng Nabi lahir tahun 571, sekarang tahun 2022. Dulu di saat zamannya Kanjeng Nabi Muhammad durung anak Islam yang Palembang, apalagi yang Muara ini urung enek blas. Paham? Di Indonesia ketika Muhammad itu menjadi seorang nabi belum ada Islam, dan itu pun belum ada Indonesia. Namun setelah Kanjeng Nabi wafat, diteruskan para sahabatnya mulai masuk Islam di abad yang keberapa? Di tahun 1400-an Hijriah. Jadi 1400 Hijriah pemberian Islam di Indonesia. Berarti bid'ah. Goblok orang tak jejak lainnya betul ya nonnya. Asa ngerti ini harus cingkrangan, kemudian jenggotan itu ahli surga paling lele, masya satu. Itu nanti kita akan jadi bahasan di haule kayak Abdul Qadir Jailani. Yang kedua, sekalipun ucapannya adalah ucapan yang sama, durung tentu kualitasnya jawab sama. Ucapannya sama, kualitasnya sama. Yang pengucapnya tidak sama, kualitasnya pasti. Contoh
contoh-contoh. Syahrini ngomong maju mundur sampai. Nek si ngomong Syahrini miliaran. Si ngomong muslimat. Kalian mumet bojone tok itu. Istri saya mulai stres kapan ini? Sama ucapannya, gayanya sama, caranya sama, namun pengucapnya tidak sama, menurunkan derajat kualitas ucapan. Paham apa orang ini? Paham apa boten? Roma Irama. Begini gambar-gambar akan real dan sampean paham. Ketika diundang ke Muara Inim, berapa budgetnya? Bukankah engkau telah berjanji kita jumpa di sini, datanglah. Kalau Roma Irama yang hadir langsung dengan nyanyian yang sama, musik yang, ayo bareng-bareng, musik yang sama, nilainya 500 juta. Penyanyi organ biasa, nyanyinya persis kayak Roma Irama, musiknya persis kayak Roma Irama, kira bayarannya? Di rumah sana wis kayak ngono ki jenggoten padha karo Kanjeng Nabi wae. Masa bisa jadi ya jenggote Fir'aun malahan. Nabi Musa niku waktu cilik kecil itu sudah melihat jenggote Fir'aun iku geline pol, jengkele pol. Maka ketika dipangku sama Fir'aun jenggote ditarik. Akhirnya berudul itu jenggote. Bisa jadi jenggot-jenggot kita itu adalah jenggote Fir'aun, itu jenggote Kanjeng Nabi. Nek iki asli jenggote Kanjeng Nabi niki asli. Asli terus. Garansi. Masa memahami agama itu harus benar-benar dengan memakai akal dulu, Bu. Kadang ucapannya sama, maksudnya orang ada. Ucapannya sama, tujuannya tidak sama. Contoh, Rasulullah Muhammadin mengatakan la tusayyiduni, jangan panggil aku sayyid. Artinya Nabi Muhammad tidak mau dihormati, tapi senangnya menghormati yang lain. Umatnya saking gobloge, saking porose, saking tidak pahami, melarang orang untuk menghormati Rasulullah Muhammad dengan panggilan sayyid. Enak yo. Ini saking goblok apa saking paham ya? Saya sama Gus Afif begitu menamu sama Gus Afif, kemudian beliau mengatakan kepada saya, Pak Yai ngombene nopo, rokoknya nopo. Cukup saya bilang, nggak usah macam-macam Gus, yang penting kalau ngobrol kali jenengan. Jam 1 sampai jam 4 sore ternyata nggak ada minuman yang keluar sama sekali. Umpamanya rokok pun nggak keluar. Ini saking polos, siapa saking pekok? Jawab. Saking pekok apa saking polos? Pelajaran. Di umat yang melarang umatnya Muhammad menghormati Nabi ini ku saking gobloknya, bukan saking pahamnya. Paham apa boten? Wajar nek Kanjeng Nabi ini ku boten seneng dihormati. Kenapa? Karena Kanjeng Nabi Muhammad itu adalah merupakan tokoh yang tidak mau sama sekali dihormati. Tapi ketika dihormati sama umatnya, bukan berarti Kanjeng Nabi melarang. Paham apa orang ini? Paham gak? Ben cepet rampung ngajine. Masa ini nanti poin-poin ini kita disapit. Si nomor piro? Nanti bahasan ini insya Allah paling memakan waktu sampai jam 4. Jam 4 rampung nih. Masa ada
hanya ucapan namun belum punya merek. Durung gak ada merek, belum gak ada cap. Contohnya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pertanyaannya itu kalimat takbir, kalimat adzan atau kalimat qomat? Jawab. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalimat adzan, kalimat qomat apa kalimat takbir? Kalimat. Pernah sampean ketika takbir ngomong Allahu Akbar, Allahu Akbar? Tidak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu baru disebut kalimat. Kalimat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalimat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalimat. Pada kalimatnya tapi mereknya beda-beda. Ya wong salah sing ngrungokaken kowe ben aja ditahan terus goblok pol. Masa aja percaya kalau wong salah ku goblok-goblok kok sampean percaya lho Ibu. Wong salah ku ora wong cerdas. Wong salah itu enggak ada yang pandai, semuanya goblok. Tak ngomong nane, semuanya goblok, termasuk Khalifah Salamah, Yazid dan sebagainya. Tokoh-tokoh yang ada di YouTube itu goblok-goblok. Tujuan yang enak. Percuma tekasi metro yang muara ini murawanian. Tapi terkandung nih, kayaknya amplopnya kandel apa orang itu. Jangan kadang-kadang anu lebih kanan. Masa yang pertama, yang pertama mari kita bahas ben sadar sebagai umat Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi dulu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi diutus langsung sama Allah. Inna kalaminal mursalin. Sementara saya yang ngutus siapa? Kanjeng Nabi itu adalah sudah dapat pasti sertifikatnya langsung dari Allah Subhanahu. Makanya kalau Kanjeng Nabi mengajak umat tidak minta apa-apa karena sudah ada jaminan dari yang nyuruh, yang memerintahkan, yang dibawa itu adalah miliknya. Sementara saya dari metro datang ke Muara ini, yang nyuruh siapa? Itu mulai beda nih. Si ngongkong siapa? Si ngongkong? Iya. Sudah ngongkong tidak dijemput malah datang sendiri kayak jelangkung teka dewek balik. Kayak langkah harganya belas sedikit mas. Masya ini hanya sekedar animal ibu. Ini bedanya jauh. Maka sekalipun kita itu adalah mengatasnamakan dawe Rasul, belum tentu yang dimaksud oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Yang kedua yang dibawa sama Kanjeng Nabi niku agama, namun agama ini tanpa perannya manusia, tanpa ilmunya manusia, angel diterima, sulit diterima. Contoh Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Kira-kira sampean iki ngomong stres apa apa iki? Maka bisa diterima harus ada ilmu. Apa namanya? Harus ada ilmu. Dan ilmu ini adalah sesuatu yang baru yang tidak ada di zamannya Rasulullah Muhammadin. Contoh, dia Kanjeng Nabi mohon pernah nggak sampai yang krungu kasih Kanjeng Nabi ngomong Bismillah ini. Bismillahirrahmanirrahim.
Kanjeng Nabi ora pernah ngomong bismillah gayane kaya ngono. Pernah nggak sampai krungu Kanjeng Nabi adzan Bilal? Bilal niku nek adzan cuma lurusan di dalan yang muara ini iku koyo wong stres. Kadang-kadang wong salat iki nganggo pikiran apa ora sih mereka itu beragama kayak takon iki dijajal. Masa sesuatu itu punya ilmu semua, Pak. Termasuk nih bab rokok. Kenapa harus rokok? Penting karena sebagai pembeda antara manusia dan hewan. Hewan mangan, manusia. Tapi cuma ada riwayatnya wedhus bar mangan rokok lain riwayatnya. Bagaimana tuh boleh ngerokok lagi? Juga falsafah. Kalau ada orang bawa koreknya saja, tidak bawa rokoknya, namanya orang yang hidupnya optimis. Karena pasti akan menemukan. Masa ada ilmu nih kalau NU bawa rokok itu tanpa korek, namanya orang yang pesimis. Bahaya sih nomor telu, orang gawa korek, orang gawa rokok. Kuwi jenenge pengemis. Enek. Ada itu ketika menilai segala sesuatu itu melihat keadaan. Jilbab itu supaya paham ini sampean. Wajib, ada kalanya wajib, ada kalanya makruh, ada kalanya haram. Yang menjadikan pembedanya adalah hal keadaan. Bareng-bareng yang haram yang kayak mana, Pak? Sampean Bu mau dikelonin karo bojone sing kakun cuma matane tok. Haram. Pantesan lanangnya sampai orang ngaceng blas. Apa mboten iki? Bos, justru Bu, muslimat ini kalau mau dikelonin sama suaminya harus buka nih Mas. Ada singkatan cuma matane tok tiap masa. Paham apa mboten? Perempuan Arab perempuan, Indonesia perempuan, tapi perempuan di Indonesia jam 3 malam pakai motor berangkat ke pasar, selamat baliknya. Tapi penganjang namanya perempuan di Arab, jangankan malam, siang hari saja kalau sendirian digasak. Artinya hukumnya sudah nggak sama lagi. Kalau perempuan di sana pakai cadar, di sini tidak, wilayahnya tidak sama, goblok. Yang jarang bakso, jarang mie ayam. Tapi kalau pada ukuran boleh di bakso, aneh pol. Sementara di Indonesia warung makan itu sangat banyak sekali. Sangat sulit ketika sampean. Masa. Yang kedua, yang membedakan apanya lagi, bukan hanya masalah itu saja. Letak geografis sama-sama berada di bumi. Di Mekah, di Madinah, orang cari keringat sulit. Padahal panas. Kenapa? Karena udaranya itu adalah kering. Di Indonesia, wis dikasih traktor gue sampai kipas-kipas. Kenapa? Lantaran udaranya itu adalah lembab. Makanya orang Indonesia gampang mambuan. Ibu-ibu kan mambunya kadang-kadang pantesan lanang orang gelem ngeloni, orang dikeloni, ngomongnya salah 88.
Masa. Jadi di sini yang harus kita pahami bukan teks agamanya, namun haliyah, bareng-bareng keadaan. Ayo bareng-bareng karena sebenar apapun kalau tidak melihat keadaan akan menimbulkan fitnah. Ada orang habis adzan, puji-pujian, nanggung Roma Irama, katakan Tuhan itu satu, Tuhan tidak beranak dan diperanakan, la ilaha. Kira-kira geger enggak? Geger apa enggak? Yang dibaca salah apa benar? Yang dibaca salah apa benar? Itu punya tata cara sendiri, Pak. Bu, habis adzan mengucapkan kalimat la ilaha illallah, namun iramanya yang berbeda. La ilaha illallah, la ilaha. Ini geger enggak? Geger apa enggak? Geger, siapa yang mati? Masya. Harus tahu keadaan, harus tahu yang namanya keadaan. Maka kebenaran apapun kalau kita ini adalah tidak tahu keadaannya akan jadi masalah. Ini yang dibawa sama Salafi. Bener kok, tapi orang paham blas dengan keadaan. Orang kita. Orang saya betul-betul Rika, kenyataannya kayak ngono. Masya contoh bayi kalau lahir sunah diadani apa enggak? Sunah. Tapi ini cara adanya kayak ini jadi masalah ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kira-kira bayi ini kokok kenapa orang gede ini? Sumber masalah bisa jadi dari kita karena nggak paham. Makanya agama Islam sekarang agama yang penuh dengan masalah, bukan agamanya, umatnya sih goblok pol. Paham orang ini kan? Umatnya yang sangat tolol, umatnya sih sangat goblok. Dipikir agama itu hanya ukurannya jenggot karo cingkrang tok. Masa paham ini dan paham. Bu, kalau ada imam bacaannya enak, betah nggak ibu jadi makmum? Coba tes. Udah betah-betah tok dites. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Rika, yang dibaca salah apa benar? Kadang kita itu adalah kebenaran menjadi masalah karena tidak paham dengan caranya. Mau saya latih toko Apple kan, bapak yang ini kan. Karena orang pernah ngaku akale, sing penting eneteke. Makanya takut mana dalile. NU jangan ditanya dalil, orang yang ditanya dalil itu orang yang baru beragama. NU ini selawas dengan agama, orang takut dalil. Yang baru-baru kayak model raimu mesti dakoni dalil, mana dalilnya? Kalau orang itu tanya mana dalilnya berarti belum nyampe. Lah NU bisa anjur tak dalil, goblok pol. Saya ini ketika belum nyampe ke tempatnya Gus Apip minta serok, wajar karena belum sampai. Namun begitu sampai kok ngomong Gus serok, kan goblok. Ya beragama kita sudah berapa tahun kok masih takut dalil wae. Mikirnya dalil itu cuma Quran karo hadis. Ya Allah kan. Masya
Masya oh nggih sampun nggih. Nah niki Kanjeng Nabi Muhammad juga memandang keadaan si dihadapi boten sami, maka caranya pun tidak jawab. Yang dihadapi itu tidak sama, caranya tidak sama. Indonesia dengan Arab itu tidak sama. Ngomongi ning Arab golek sing jenenge itu adalah karet sawit ora bakal nemu, tapi cari korma ketemu. Kormane digawane Palembang ora bakal woh. Karet ditanam di sana gak bakal tumbuh. Sama dengan manusianya. Wong Palembang kakek mangan daging masuk rumah sakit. Ya. 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 Ada orang Muara Inim Gus Apip rombongan ini mangan daging kambing satu dimakan orang 5. Insya Allah besoknya itu geger. Kolesterolnya naik dirawat di rumah sakit. Wong Arab sudah biasa memakan satu kambing dengan orang 5. Makanya wong Arab itu istrinya tidak boleh satu, harus banyak. Sementara kita ini cukup siji, wong siji kadang-kadang dinempeli cuma seminggu sekali. Macam-macam Gus ora padha Gus, ora padha. Kenapa masalahnya? Panganannya yang jawab, makanannya yang Islamnya sama, bareng-bareng Islamnya namun tempatnya yang tidak sama. Islamnya ini jeneng apa ini? Apa namanya? Di dalamnya ada. Kalau ditaruh di gelas tetap jenenge, namun bentuknya persis seperti gelas. Itu sampai udah paham ini. Kalau air ini ditaruh di gelas namanya tetap air, namun bentuknya persis seperti gelas. Kalau misalkan berada di botol maka tetap namanya air, namun bentuknya menyerupai botol. Itulah Islam, di mana saja dia berada tetap jenenge Islam, hanya bentuknya yang tidak sama. Paham apa orang yang ngomong salah ini? Paham apa orang? Paham apa orang? Islam di Indonesia dengan Islam di Arab sama, yang beda cuma wadahnya. Barang-barang yang tidak sama bungkusnya. Barang-barang bahannya tetap lemper, lontong, kupat, nasi, bubur, bahannya iya tadi kayak gini. Paham apa lah? Paham gitu, cepet rampungan sini lah. Masa lontong, kupat, bubur, nasi, bahannya namun ketika pengen jadi kupat harus dibungkus dengan, kalau pengen jadi lontong dibungkus dengan, kalau pengen jadi nasi maka airnya itu tidak boleh kebanyakan. Tapi kalau pengen jadi bubur airnya volumenya harus lebih banyak daripada sekalipun namanya berbeda-beda bahannya tetap sama. Jawab, bahannya tetap sama. Islamnya kayak ngono kuwi lho kowe. Sampai kadang-kadang pokok kayak goblok pol. Masya maka ketika hadir di Indonesia dia punya corak yang tidak sama wong salafi. Jadi jadi foto-fotonya ning zamane Kanjeng. Jawab nih zamane Kanjeng Nabi makanannya itu adalah korma, wong kene manganannya kolak. Sebab kebanyakan Indonesia itu makan korma giginya rogol, ora kuat karo manis-manis. Paham? Kanjeng Nabi setiap pagi itu adalah kebanyakan minumnya susu, itu pun bukan susu kambing, bukan susu sapi, karena orangnya sapi sing diminum itu adalah susu. Wong Palembang gak usah nganggone susu, cukup nganggone
Sebab ning zamane Kanjeng Nabi ora ana. Jawab, ning zamane Kanjeng Nabi ora ana. Jadi wong minum kopi itu adalah sunnah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Itu jenenge sunnah takririyah. Apa namanya? Lembuh. Jadi kalau kita sampean semangat nenek NU, insya Allah selamat dunia akhirat. Allahumma. Yang kedua, sekalipun tadi saya katakan bungkusnya sama, kalimatnya sama, la ilaha mengamalkan kalimat itu, kita pun mengamalkan kalimat yang sama, kualitasnya yang tidak. Jawab, kualitasnya yang tidak. Berarti masalah Islam itu adalah bukan masalah bungkusnya saja, tapi yang paling terpenting itu adalah isine. Untuk apa sampeyan kemana-mana bawa bungkusnya rokok tapi orangnya isine? Mana orang? Paham? Ora perlu cingkrangan, ora perlu sing jenenge jenggoten, kalau medit yo neraka. Paham? Tidak memandang apakah cingkrang atau jenggot. Kalau misalkan tidak akur sama tetangga, maka itu yang neraka. Walaupun nganggone sarung, tapi punya akhlakul karimah mlebune. Jawab, mlebune. Walaupun nganggone cingkrang, nganggone jenggot, batu keireng karo sombongnya mlebune neng. Jadi masalah neraka atau surga bukan ditentukan oleh cingkrangnya, tapi oleh isine wong salapi. Rika kagobloke pol masa. Yang percuma bangun kalau dikustani amplop tapi orangnya isine. Mana bos? Yang penting. Jawab, yang penting. Maka yang namanya wadah kalau tidak ada isinya, agama kalau sudah hilang isinya, maka akan membahayakan kepada manusia. Maka sekarang ini adalah orang kenapa kemudian itu adalah dengan agamanya malah tambah kemudian merusak kepada sesama, sebab isine wis mulai. Jawab, isine wis mulai. Kenapa masalah wong goblok karo wong goblok tuntun-tuntunan, wong picek karo wong picek tuntun-tuntunan, sing goblok mani wong melek gelem dituntun karo wong la ilaha illallah. Mengamalkan dawe Kanjeng Nabi apa adanya itu pun masalah. Contoh kayak misalkan pamannya kita mendengar bahwa yang namanya senyum itu adalah sodakoh. Mentang-mentang kita itu adalah sudah punya dalil itu, maka senyum sendirian yuk. Kalau misalkan senyum sendirian yuk. Kalau yang disenyumi rondo yuk. Nah, masa kalau yang disenyumi itu adalah orang yang lagi kena musibah namanya. Jadi yang dimaksud itu adalah senyum yang sodakoh. Jare Kanjeng Nabi itu adalah senyum yang dibekali dengan ilmu. Sekarang masalahnya orang itu adalah mabuk agama namun tanpa jawab, semangat di agama namun goblok ilmune. Maka akibatnya setelah sholat 2 hari bisa menyalahkan sholatnya orang yang sudah 20 tahun. Sholat ini kadang-kadang sudah nyalakan orang kayak Rasul. Aku sering kali takon, raimu ketemu Rasul kapan? Potongannya masa. Jawab masa. Maka yang
namanya itu adalah yang disebut agama itu penentunya adalah diisi, dan itu yang memiliki itu adalah Jam'iyah Nahdlatul anak NU itu adalah penting isine bu masya. Makanya setelah sholat wong ini orang bubar karena perlu yang namanya isi pikiran dengan kali Gusti Allah Subhanahu. Sementara wong salafi di luar NU bar sholat langsung lungo. Hebatnya yang dijajal. Kayak mana hebatnya yang di. Wong digawe pikiran orang hebat-hebat apa nggak pernah pikiran ya saya. Ya. Jawab kok gawe pikiran mawon ora? Hebat-hebat apa meneh saya langsung berdebatnya sapa endi? Ono NU kalahan lho. Saate sampe senjatane wis akeh wani perang-perangan ora apa-apa deh. Nah, mereka itu adalah ngawiti awake dhewe aja sampai sing waras ngalah iki. Kuduane bangsa kuduane. Oh, percuma mundur dari bangsa ora wanian. Tapi jangan nyerang dulu. Kalau mereka yang nyerang, apa boleh buat? NU tidak boleh menyerang, tapi kalau diserang tidak boleh. Jawab, tidak boleh. Percuma hiji di apalakan terus manaki di diri tapi orang pernah digunakan bulan. Berarti begini bu, masa isi inilah yang paling penting. La yang menjadikan Syekh Abdul Qadir Jailani menjadi manusia yang tenar di atas langit, dikenal sama makhluk yang di langit karena itu adalah kalimatnya punya isi. Kalimatnya dua kalimatnya punya, namun kalimat yang kita ucapkan walaupun persis kayak Syekh Abdul Qadir Jailani karena belum ada isinya maka belum bisa naik. Oh dia berkata ya Alhamdulillah supaya kalimat ini adalah ada isinya, maka ulama-ulama zaman dahulu mengatakan ditirakati diria. Jawab ditirakati diria. Doi, makanya ulama-ulama zaman dahulu akeh puasane. Cirine ulama sing bener-bener ulama itu adalah mesti agak kurus titik. Maka nenek ulama kurus itu bukan berarti akeh puasane, bisa jadi itu adalah karena diomongi terus kalau bojone jadi akeh puasane masya. Yang ketiga, ini supaya paham, di dalam acara haule Syekh Abdul Qadir maka memperkenalkan agama yang sumbernya itu adalah bahasa Arab, Qur'annya bahasa. Jawab, Qur'annya bahasa, Nabi-ne yo bahasane. Sementara yang dihadapi wong muara ini orang yang tidak ngerti bahasa, orang yang tidak bukan bahasa, orang yang tidak budaya, orang yang tidak ngerti tentang bagaimana yang namanya agama, walaupun bentuknya kalimatnya kalimat Arab namun bisa masuk di muara ini tanpa menyingkirkan budaya muara ini, namun agamanya justru memayungi. Masya dilakukan ulama-ulama zaman dulu namanya usul fikih, makanya ulama-ulama zaman dahulu kan luar biasa. La ilaha. Ini ceritanya malam Jumat, Bu Sunan Bonang ketemu karo ibu-ibu setiap malam Jumat nyuguhaken kopine segelas, rokoknya cuma siji, lawe itu adalah ikan asin, nasine sakepel, maka disebut sesajen. Sunan Bonang tanya sama ibu-ibu
ibu tadi kangge sinten bu? Jawabe kangge mbake kula setiap malam Jumat mesti wangsul. Kowe ngomong salah bilang ditendang paling. Ya Kang yo. Tidak, syirik. Wong salapi. Tapi karena Sunan Bonang itu adalah cerdas, maka bagaimana budaya yang sangat baik ini supaya diatur sama agama, diiringi karo agama, berbarengan dengan agama tanpa menyingkirkan budayane. Masya yang cerdas kaya ngono kan dipikirakan. La ilaha illallah. Napa Kanjeng Sunan? Ini memang benar sing jenenge bapaknya sampean setiap malam Jumat itu adalah pulang. Namun pulangnya tidak sendirian. Jadi kalau kopinya cuma segelas, rokoknya cuma satu, nasinya cuma sekepel niku mboten cukup. Oh yo Kanjeng Sunan nggih. Begitu pulang dia bawa temennya banyak. Bagaimana terus Kanjeng Sunan? Kumpulkan tetangga kanan kiri, dikumpulkan ke rumahnya sampean bu, disuruh baca zikir, baca Quran. Nanti saripatinya yang untuk mbak sampeyan ampase singkang gombal, ampase singkang go tanggane. Masya ya Allah, cerdas yang menungso. Ini ditiru karo ahli sunnah wal jamaah atau riko jamaah atau ulama. Makanya orang ora pernah ditandake. Wong salah wae sing gampang titik-titik titik-titik. Lah yang paling enak neng NU Pak, apa wae enak. Dan sing bener cuma NU, selain NU salah. Ulangi, sing bener cuma NU, selain NU tahlilan sing benerakan selain NU, ziarah kubur sing benerakan selain NU. Nah, makanya gue sing bener cuma NU toh. Sampai ini sudah diwong ini bener wis. Ini nggak boleh kalau sarungnya kiai, sarungnya disapit, bandul kan semua sarungnya ini. Jadi sarungnya meloroda. Masya. Ada lagi usaha-usahanya ulama zaman dahulu supaya paham sama agama, karena agamanya berbahasa Jawa, berbahasa. Sementara masyarakat yang dihadapi itu adalah bukan lagi masyarakat. Contohnya di bab pernikahan tujuannya itu adalah litaskunu itu adalah bahasa Arab. Sementara sing nikah bukan hanya orang Arab saja, orang Indonesia pun ikut. Maka bagaimana orang Indonesia itu adalah nikahnya supaya sampai kepada Quran litaskunu, digambarkan sama para wali songo dengan berbagai macam gambar. Masya. Pertama gambarnya itu adalah gambar kendaraan, tapi sing digambar bukan motor, bukan mobil, bukan kereta, bukan kapal, tapi sing digambar itu adalah perahu. Oleh karenanya Maggie Jet ngomong, percuma saja berlayar kalau kau takut, percuma saja bercinta kalau kau takut sengsara. Kalau bisa kawin kamu nggak bisa sengsara, bisa kawin. La ilaha. Kurang-kurangnya barangkali dengan perahu, Masya Allah, itu adalah tidak cukup. Maka kanjeng para wali songo itu adalah menggambar dengan hiasan, namanya binatang, namanya namun hewan yang jadi gambar pernikahan itu adalah bukan kucing. Kalau gambarnya pernikahan itu adalah kucing, itu bahaya. Rumah tangganya tukaran terus, tapi anaknya akeh. Wongnya mangkat ngene ya. Mangkat wongnya. Endi wongnya. Karena kucing itu kalau pengen kawinan mesti tukaran disit, geger disit, tapi ya suke-suke meteng. Masya. La ilaha. Gambarnya itu adalah bukan ayam, karena kalau ayam jadi lambang pernikahan bahaya, apalagi jagonya kalau lagi jatuh cinta penuh dengan rayuan terhadap babon. Masya bukanlah dadaku, dengarkan jantungku, jago ini 100% cintaku padamu. Dijawab kalau
kurang ajar ini masa ini jago nenek. Ketika senang sama babon, dia akan dikejar kemanapun babonnya pergi, kemanapun babonnya lari, dia akan mengejarnya. Naik di atas tembok ya ditungguin. Namun apalah, ketika sudah tercapai cintanya, bahkan babon wis mulai nelor, dia cari babon baru. Biasa ulama-ulama zaman dulu mikir-mikir loh Pak. Apa orang salafi mikir sama orang? Mikir apa orang salafi? Karena goblok. Lantaran mikir itu cerdas, sementara orang salafi lah kasih mikir. Padahal jawab makanya. Kenapa agamanya ngadelakan cuma cingkrang, jidat ireng karo jenggot tekok. Pikirnya sudah buning surga. Jawab. Lalu sampai nek dadi wong goblok ning salafi. Ora apa-apa nek dadi wong goblok ning salafi ora apa-apa. Tapi nek dhewe dadi wong alim, wong pinter kuwi nek jawab nek. Wong elu nganggo peci wae nek tata carane lho, Bu. Wong elu nganggo peci nek tata carane ngene arep salat. Ngene iki lagi seneng karo rondo. Masa kalau nek kaya ngene iki lagi ceramah, nek kaya ngene lagi ngocok kartu karo foto-foto wong ngene iki mulai kabeh. Masa sebenarnya ilmu niku sumbernya ilmu, tapi sayangnya harus dijawab. La ilah. Dipikir karo ulama piye supaya sampai ning sakinah. Terlebih lagi Masya Allah, kenapa gambarnya bukan ayam? Karena ayam yang namanya jago itu adalah ketika babonnya lagi mulai angker atau ngerem, apalagi netes. Masya Allah, dengan teganya dia pamer babon baru di hadapan itu. Sampai babonnya lagi ngiring ngomong, sakitnya dus ini. La ilaha illallah. Gambarnya sampai pernah mikir kayak ngono apa ora tuh? Dari mata sampai yang orang mikir masa ternyata kaitannya karo agama itu luas, ternyata ketika dijabarakan. Ini ngomong NU bakal nyasar ate ini nek. Masa jawab masa. Tapi yang menjadi contoh di dalam ayam itu adalah babone. Masya Allah, walaupun dia posisinya rondo, anaknya 16. Ayam kan ngiring anak itu kan rondo, pernah dibarengi karo jago ya Bu? Ya Bu? Hanya mengandalkan cekere jumlahnya 8, tapi orang pernah ngeluh, orang pernah geger. Walaupun BBM naik, minyak nih kumboten wonten, ayam orang pernah. Jawab, ayam orang pernah. Sebagai ayam niku rahasiane wonten kali tawa kali maling Gusti Allah niku tenanan, singkap kali sing jenenge ayam niku adalah sedurunge pajar mesti wis tangi. Kapan wis tangi zikir lain dari Gusti Allah, ora langsung kaya wong muara. Wong muara ini yo tangine jam 3 tapi ora salat, ora zikir, tapi langsung nyetak motor dagang. Masya adalah ketika keluarnya mesti ketika yang namanya matahari sudah mulai terang, tapi manusia karena cintanya karo harta lale akan maring Gusti kalah ayam dah, sampai kalah ayam dah, kalah ayam ya, paham? Maka kemudian di dalam falsafahnya orang Jawa, kalau ada orang tidurnya itu adalah kesiangan, bangunnya kesiangan, maka rizkinya kepatok. Kita harus belajar sama ayam. Malu kita ketika kita hidup memang namanya banyak. Ayam ketika hidup cuma punya 1 nama. Manusia ketika hidup namanya akeh, kiai, ustadz, camat, bupati, ketua MWC, apa maneng? Ketua ranting, bansor, ansor, patayat, muslimat, giliran mati cuma 1 namanya. Sementara yang namanya ayam ketika mati
ayam, ada ayam. Oh, namanya sama semakin aktif. Ono-ono sampe kayak Kanjeng Nabi kok kayak ayam ya, ngalep pol kaya. Ya. Kalau saya niru Kanjeng Nabi kaboten sampai yang niru ayam ini. Banding narawanya milang apa-apaan nih karena adalah kencing karo singkran goblok. Masya Nabi yang digambar oleh para wali untuk sampai kepada sakinah rumah tangga itu adalah hewannya namanya burung. Burungnya tidak sembarang burung. Mulai ngeres cerita bu. Burung siapa dalam sangkar? Masa Sampira ini kembali mau cukup ya. Tapi yang menjadi gambar di dalam pernikahan itu adalah burungnya burung merpati, Gus Apip, sebab satu-satunya hewan yang punya kesetiaan terhadap pasangannya cuma manuk. Ketika yang namanya burung yang laki-laki diterbangkan dari Batu Raja, burung perempuannya ada di sini, dikeletek di tengah-tengah jalan, orang bakal mampir. Masa? Tapi setinggi apapun kalau yang lepek pasangannya ya pasti. Jawab pasti. Itu merpati dulu, kalau merpati sekarang gampang turunan. Gampang mudun, dikeletek dikit mudun, dikit mudun. Sebabnya bukan merpati, namun merpatinya sing lagi masalah. Masya emang nggak sampai dikit sih bapak yang mau nanti kita. Ya Allah, ulama-ulama zaman dahulu ini loh. La ilaha. Agar yang namanya rokoknya enak, maka terciptalah pasangannya jenenge kopi. Ulama dia. Mulane kopi itu adalah minumannya para wali. Minuman air putih nih wong mriyang ya saged minum, wong sehat ya saged. Namun ketika sudah minum kopi, wong sing minum niku khusus adalah wong sing tidak punya penyakit lambung. Kalau kena penyakit lambung maka akan menyebabkan masalah. Sama dengan agama, ketika menempatkan bukan pada posisinya maka akan menjadi sumber masalah. Karena apa? Karena menungsone sing pekok goblok gepol. Masya ini loh bu, ngerokok ya angsal pantas enggak kira-kira bu selama karung rokok. Masalahnya pantas apa orang ini Masya maka yang namanya agama dengan pembawaan yang sama namun caranya yang tidak. Karena caranya tidak sama maka boleh-boleh saja dengan cara apapun, yang penting tujuannya sama. Tujuannya ini wong mabuk tuat sampai usah dalil nganggo Quran innamal khamru wal maisir mahal. Paham? Jangankan orang yang mabuk, orang yang kayak kita saja yang tidak mabuk itu juga nggak paham. Maka cukup nggak usah dengan bahasa Quran, tapi bahasanya soimah itu pun sudah mewakili yang namanya arti kandungannya. Apa orang eman? Enggak, naik dakwah itu tidak hanya dimiliki sama kiai tok, semuanya punya ranah untuk mengajak manusia beriman kepada Allah dengan cara yang tidak. Ayo dengan cara yang tidak. Jawab dengan cara yang tidak. Yang dibawa itu adalah sama Bismillahirrahman. Kalau yang membawa muslimat lahirnya nyanyi Bismillah tawassalna, Bismillah. Kalau yang membawa itu adalah orang yang senang nulis, maka lahirnya itu adalah khot daripada gambar pemain bola, daripada gambarnya artis, lebih baik dengan memakai lukisan Bismillahirrahmanirrahim. Yang dibaca sama, yang ditulis
sama, namun hasilnya tidak sama. Yang membaca mu'amar lahirnya ilmu qiraah. Masya maka kita dalam beragama sekalipun dengan cara yang sama, sekalipun dengan modal yang sama, caranya bisa berbeda. Jawab, caranya bisa berbeda. Itu bisa asalkan punya ilmu, asalkan cerdas, asalkan alim. Tapi kalau goblok, agamanya akan menjadi sumber masalah. Maka agama bisa menjadi rahmat atau agama bisa menjadi ancaman untuk manusia, tinggal tergantung umatnya sing nyekel sapa. Jangan sekali-kali golok itu adalah dikasih sama begal, pasti kanggo jawab kanggo. Jangan sekali-kali yang namanya pistol dikasih sama sambo. Paham? Paham? Jawab, paham? Walaupun pistol tidak masalah, tapi yang memegang ini orang bermasalah, maka jadi jawab, jadi agama yang hebatnya luar biasa akan menjadi ranai masalah, sumber masalah karena umatnya bermasalah. Paham apa rege? Mulai didandani dengan haul supaya imannya bagus, kok jadi agamanya bagus. Orang pernah pikiran kan bagus, jadi mendirikan. Yes. Aku pengen meru, orang pernah pikiran hebat, itu aku pengen meru. Orang pernah pikiran, aku bisa jadi orang hebat, aku pengen meru. Ada orang nggak pernah pikiran sama sekali tapi jadi orang hebat, pasti jadinya penipu. Jawab, jadinya karena zikir inilah yang menjadikan isinya agama, yang menjadikan kalimatnya agama punya kekuatan, punya yang namanya kualitas. Maka tanpa zikir, kalimat-kalimat agama hanya kalimat-kalimat kosong. Bareng-bareng hanya kalimat-kalimat. Lalu mau menjadi kisah terakhir, ngomong bismillah boleh lanjut pol. Bismillahirrahmanirrahim. Moga diombekan kalau waras. Waras. Om saya bismillahirrahmanirrahim dombe tambah mati malah. Terus ada bismillahirrahmanirrahim kalau pernah dipikirin bismillahirrahmanirrahim kan di asah. Om air titisnya ibu-ibu dengan ibu yang dulunya beda kok dok. Kalau air titisnya ibu-ibu dulu itu bisa menyembuhkan penyakit mata. Ada anaknya kena mata, ibu esok sedurungan mesti didandani di sini kalau air titisnya waras jangan waras. Sehingga jangan coba-coba waras, alhamdulillah malah tambah. Kenapa? Tanganannya wis beda. Paham apa mboten? Paham apa mboten? Maka kalimat-kalimat ini akan menjadi kalimat yang berwibawa, kalimat yang seperti yang dibawa sama Syekh Abdul Qadir Jailani, andaikan dizikirkan dengan cara mudawamah, maka adanya haul sebagai potret kita bagaimana mengisi kalimat-kalimat ini supaya punya isi. Allahumma jawab, Allahumma. Semoga kalimat yang baru kita sama-sama zikirkan di hari ini mempunyai isi di dalam hati kita sehingga punya kekuatan di sisi Allah Subhanahu. Terakhir, pokoknya melu. Jawab, pokoknya melu. Pokoknya ini ketumane ngono, pokoknya melu sapa melu ulama. Bareng-bareng, pokoknya melu sapa ulama sopo. Sing jawab sopo wae bahaya. Ulama sopo wae bahaya. Harus mengikuti ulama M. Jawab, harus mengikuti ulama. Jawab, harus mengikuti ulama. Janjinya sampean iki. Ini siapa kita? Bongko neng PKPN siapa kita? Ya Bu, Masya Allah. Maka dengan kalimat yang penuh
dengan isi ini, kalimatnya bukan menjadi alat pembenturan, bukan menjadi alat perusak antara agama dengan negara, namun dijadikan antara agama dengan negara itu adalah berjalan bersama. Jawab, bersama. Maka sekalipun Indonesia itu adalah bukan negara agama, isinya tidak boleh jauh dari agama. Barang-barang, Indonesia memang bukan negara. Ayo bareng-bareng, Indonesia memang bukan negara, namun kandungannya, isinya tidak boleh jauh dari NU. Berprinsip kita adalah orang Indonesia yang beragama. Ayo bareng-bareng, kita adalah orang Indonesia yang beragama NU, beragama bukan orang Islam yang ada di Indonesia, bukan orang yang ada di Indonesia. Dan nanti ngajinya dalam hal yang akan datang menang naik ini, aku masih diutang itu sampai, tapi syaratnya diundang nih baru. Kalau diundang nih berarti harus diterangkan. Maka dari sini mudah-mudahan haul ini membawa barokah, membawa manfaat, membawa karomah, sehingga Nahdlatul Ulama khususnya Indonesia pada umumnya akan semakin terjaga dari rahmatnya Allah Subhanahu. Allahumma hadina siratal mustaqim. Allah siratal mustaqim, siratal